Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Jumat 29 Januari 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula, tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kerajaan Allah. Dalam mewartakan kerajaan Allah kepada banyak orang, Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang biasa dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada hari ini dalam bacaan Injil dari Injil Markus, kita melihat bagaimana dengan luar biasa Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama seorang penabur yang menaburkan benih di tanah, dan tanpa melakukan sesuatu yang rutin untuk memelihara benih tersebut, benih itu tumbuh, berbunga, dan berbuah, dan pada akhirnya dipanen. Tidak hanya itu, Yesus juga menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Meskipun biji itu yang paling kecil, tapi nyata-nyata ketika benih biji sesawi itu ditanam di tanah, akhirnya menghasilkan suatu pohon, suatu tanaman biji sesawi yang besar, di mana banyak burung bersarang di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah yang digambarkan oleh Yesus dengan perumpamaan-perumpamaan tersebut ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa yang ditaburkan akan berdampak besar bagi kehidupan. Jika kita menaburkan benih kebaikan, meskipun itu tampaknya sangat sepele, sangat sederhana, tak berarti, tapi jika kita lakukan dengan ketulusan, dengan cinta dan kasih, maka benih kebaikan itu akan menjadi besar, dan banyak orang akan merasakan dampaknya. Orang akan merasakan manfaatnya. Asal kita yakin dan percaya ketika kita menaburkan benih kebaikan, benih kasih, benih pengorbanan, benih-benih yang menggambarkan keutamaan-keutamaan Kristiani, nilai-nilai Kristiani. Yakin dan percaya apa yang kita taburkan
kepada orang-orang di sekitar kita itu, meskipun sederhana, kecil, tak berarti, tak bermakna, akan dibuat menjadi besar karena kuasa Tuhan. Kuasa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat untuk menjadikan segala kebaikan kita, kasih kita, perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita yang baik menjadi berdampak besar. Itu semua karena kuasa Tuhan yang terus-menerus berkarya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yuk kita menjadi orang Katolik yang terus-menerus mengandalkan Allah dalam hidup kita, terus-menerus menaburkan benih kebaikan dan serahkan semuanya pada Allah. Biarlah Allah menjadikan kebaikan kita yang kecil itu menjadi besar, menjadi berpengaruh, menjadi berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Rahmat Tuhan membantu kita.